Annyeonghaseyo, welcome back di Alka Viana Channel. Channel yang berisi tentang impor. Informasi yang sangat berguna untuk kamu. Salah satunya untuk siswa sekarang ya yang baru. Adik-adik SMA, selamat buat kamu yang sudah melewati masa pubertas dengan baik. Selamat juga kamu sudah tamat dari SMA. Saya yakin banyak kenangan yang kamu alami di SMA. Ya, salah satunya mungkin momen dengan teman kamu, pacar kamu, mantan kamu, guru yang mungkin kamu jahili, ibu di kantin. Selamat pokoknya. Saya yakin kamu akan sangat kangen dengan sekolah. Untuk kamu yang baru tamat SMA, kebanyakan dari kamu akan memutuskan untuk kuliah. Atau yang tamat dari SMK biasanya sih memutuskan untuk kerja, juga ada yang langsung kuliah. Untuk kamu yang memutuskan kuliah, informasi yang saya berikan akan sangat berguna untuk kamu. Untuk kamu yang tamat SMK, kamu pasti sudah jelas ingin kuliah kemana. Contoh, kamu SMK kesehatan pasti memilih untuk kuliah di kesehatan bidangnya. Kamu yang tamatan teknik informatika misalkan, pasti kamu akan lebih memilih untuk kuliah yang ada jurusannya teknik informatika. Tetapi untuk kamu yang tamat dari SMA, saya yakin kamu masih bingung juga untuk menentukan saya akan kuliah kemana, saya akan jadi apa setelah kuliah. Ada beberapa hal yang harus kamu pertimbangkan sebelum kuliah. Yang pertama yang harus kamu pikirkan adalah apa minat dan bakat kamu. Jangan sampai kamu nanti kuliah itu berdasarkan pada ajak-ajakan teman. Yang kedua, karena pacar kuliah di sana. Yang ketiga, karena tidak ada lagi kampus yang mau menampung saya, sehingga saya terpaksa kuliah di sana. Beberapa pertimbangan tadi tidak masalah. Yang terpenting adalah kamu kuliah itu sesuai dengan bakat dan minat kamu. Karena ketika menjalani perkuliahan, itu akan sangat nyaman rasanya jika sudah sesuai dengan bakat dan minat kamu. Yang kedua yang harus kamu perhatikan sebelum memilih tempat perkuliahan adalah peluang pekerjaan setelah tamat seperti apa. Jangan sampai nanti kamu kuliah, tapi setelah tamat peluang pekerjaannya sangat tipis dan kecil. Yang ketiga, pilih program studi atau biasanya jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat kamu. Nah, jangan sampai salah menentukan program studi atau jurusan. Contoh kecil misalkan, kamu ingin kuliah supaya bisa jadi guru. Contohnya guru biologi, guru matematika, guru geografi, guru ekonomi, dan lain sebagainya. Kamu tentu saja harus pilih prodi yang namanya pendidikan. Bidang studinya apa? Contoh pendidikan biologi. Jangan kamu pilih program studi biologi nanti, karena kedua program studi tersebut berbeda. Misalkan yang satu pendidikan biologi, yang satunya lagi biologi. Nah, bedanya sangat jelas. Pada pendidikan biologi, selain kamu mendapatkan teori-teori dasar tentang biologi, kamu juga akan dibekali tentang pedagogi, yaitu cara untuk mengajar, cara untuk menjadi guru yang baik dan benar. Sedangkan pada bidang studi atau prodi biologi, kamu akan mendapatkan teori biologi secara mendalam. Nah, nanti tentu saja di pekerjaan sangat beda tujuannya. Kalau pendidikan biologi, kamu akan menjadi guru biologi. Sedangkan kalau jurusan biologi, bisa saja kamu kerja nanti di LIPI, misalkan lembaga penelitian bidang studinya biologi. Itu beberapa contoh yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan program studi. Yang keempat, perhatikan apakah nama kampus yang kamu pilih itu sudah gengsi atau terkenal di masyarakat.
Ya, kalau menyebutkan nama-nama universitas sih yang ada di kepala kamu, adik-adik siswa yang baru tamat, tentu saja UGM, UI, ITB, IPB, Brawijaya, ITS, UM Malang, Udayana, Undiksa. Nah, mungkin itu ada beberapa nama kampus yang mungkin nanti akan menjadi pilihan untuk kamu, karena dari segi nama sudah cukup bagus di masyarakat. Yang kelima yang harus kamu perhatikan tentu saja kualitas kampus itu yang disebut dengan akreditasi kampus. Nah, akreditasi kampus ini biasanya penentuan apakah kualitas universitas yang kamu pilih itu bagus atau tidak. Biasanya yang paling bagus sih terakreditasi A, atau sangat baiklah ada kampus itu. Yang universitas yang saya sebutkan tadi tentu saja universitas-universitas yang terakreditasi A. Kamu bisa pilih itu. Yang keenam yang harus kamu perhatikan, akreditasi program studinya, yaitu bidang di mana nanti program studi kamu kuliah. Karena bisa saja suatu lembaga atau kampus itu terakreditasi A. Nah, tetapi prodinya bisa saja terakreditasinya di bawah A, B, C, atau belum terakreditasi. Jangan sampai kamu memilih program studi yang belum terakreditasi. Tetapi, kalau ada program studi baru yang biasanya dibuka pada kampus yang sudah terakreditasi atau sudah sangat terkenal, kamu nggak perlu khawatir. Kamu bisa kuliah tetap di program studi itu, karena saya yakin orang atau stakeholder yang membidangi atau ada di program studi tersebut akan memikirkan bagaimana proses selama dari awal buka prodi sampai 2 tahun buka prodi itu sudah terakreditasi minimal B. Apa akibatnya jika kamu lulus dari program studi atau lembaga atau kampus yang belum terakreditasi? Akibatnya sih lumayan fatal ya. Karena contoh ada beberapa kampus yang sudah punya nama, tapi ternyata program studinya belum terakreditasi atau pada masa menuju akreditasi. Yang terjadi ketika kamu tamat dari program studi atau lembaga yang belum terakreditasi, tentu saja akan mempengaruhi tujuan kamu kuliah. Kalau kamu tamatan guru, tetapi dari prodi yang belum terakreditasi, nah biasanya kalau guru kan ada yang statusnya honorer, kontrak, ada yang CPNS, PNS. Nah, pada saat kamu melamar CPNS dan kamu tamat dari lembaga yang belum terakreditasi atau tidak terakreditasi, ini mohon maaf, kamu tidak akan bisa melamarnya. Ini sudah pernah terjadi di level CPNS dosen. Saya punya temannya. Yang terakhir, yang paling penting juga yang harus kamu perhatikan ketika kamu memilih kampus untuk kuliah adalah waktu dan biaya. Nah, biaya, oke. Masalah biaya biasanya sih tergantung dari bagaimana support biaya yang kamu dapatkan untuk kuliah. Tapi jangan khawatir, untuk zaman sekarang beasiswa itu sangat banyak sekali. Kamu bisa coba cari-cari beasiswa supaya bagaimana caranya pada saat kuliah kamu bisa dibiayai dengan full sampai kamu tamat. Waktu. Nah, waktu ini sangat penting. Biasanya idealnya untuk orang kuliah itu adalah 4 tahun. Itu sudah sarjana. Tambah 1 tahun biasanya menjadi profesi. Oke, yang sarjana yang mana, profesi yang mana? Saya contohkan saja. Saya ambil dari pengalaman saya juga supaya tidak terlalu melempas nanti. Kamu kuliah 4 tahun itu memang sudah diprogramkan untuk menjadi sarjana. Contoh, kuliah di Undiksa itu kamu akan menjadi sarjana dengan kuliah 4 tahun saja, dari semester 1 sampai semester 8. Itu sudah komplit bidang atau kompetensi yang kamu dapatkan untuk menjadi guru. Tetapi di era kekinian, jadi ingat dosen, di era sekarang banyak sarjana yang wajib memiliki profesi atau bidang profesinya. Contoh, kalau kamu tamat di bidang kedokteran, kamu akan menjadi sarjana kedokteran. Nah, kamu bisa tambah lagi 1 tahun nanti
Nah, kalau di bidang itu sih saya kurang tahu. Setahu saya 4 tahun kuliah kedokteran tambah 1 tahun untuk mengejar profesinya. Koas namanya ya, kurang ngerti juga. Sedangkan untuk di bidang pendidikan juga ada, yaitu guru. Setelah kamu kuliah 4 tahun, kamu akan tamat menjadi sarjana pendidikan. Nah, sekarang kamu bisa melanjutkan menuju profesi. Kamu bisa kuliah lagi. Sebenarnya sih nggak kuliah ya, tepatnya kuliah profesi atau mengejar profesi yang namanya PPG, Pendidikan Profesi Guru. Itu akan diakui nanti kamu setara seperti sudah tersertifikasi namanya kalau tidak salah ya. Tentu saja ini akan mempengaruhi nanti fixed income yang kamu dapatkan dalam menjalankan profesi kamu. Oke, itu tadi beberapa cara atau beberapa hal yang bisa kamu pertimbangkan untuk memilih kampus. Silahkan adik-adik yang masih ganteng-ganteng dan cantik-cantik, kamu sekarang sudah saatnya untuk serius memikirkan masa depan kamu. Masa kamu hura-hura, huru-hara, hara-hara itu sudah selesai. Kamu sekarang hayu kuliah. Kalau yang melanjutkan kuliah, serius menata masa depan. Pikirkan kamu akan kuliah di mana atau bekerja ingin menjadi seperti apa. Itu silahkan kamu pikirkan. Kalau kamu suka dengan video ini, kamu bisa like video ini, kamu juga bisa share ke teman-teman kamu. Sedangkan kamu jika ingin terus mendapatkan informasi di smartphone kamu tentang informasi dari saya, Alkafiana Channel, kamu bisa subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi. Jangan lupa loncengnya penting. Dan selamat mengikuti masa orientasi buat kamu mahasiswa yang akan menjadi mahasiswa. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga informasi dari saya bermanfaat.